Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Di kesempatan ini saya akan sedikit sharing dan menjawab pertanyaan dari teman kita lagi nih melalui komentar YouTube. Jadi ada pertanyaan, Bang, bener nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita nih sudah berhasil ekspor perdana, terus sudah pengirimannya sukses, bakalan lebih mudah untuk cari buyer-buyer berikutnya atau ke closing-closing berikutnya tuh katanya lebih mudah kalau kita sudah berhasil ekspor perdana. Bener nggak gitu ya? Nah, berdasarkan pengalaman saya, pernyataan seperti itu tuh ada benernya juga gitu. Ada benernya juga karena memang mungkin gini ya, asumsinya seperti ini. Ketika kita baru belajar ekspor, baru kita nih nol besar ya. Kita nol besar dan baru mulai mau belajar, eh, mulai dari regulasi ekspornya, perizinannya, terus cara ngitung harga dan lain sebagainya kan kita belum tahu, nol besar gitu ya. Pengetahuan gitu masih masih ya dari nol gitu. Terus cara bikin apa namanya surat penawaran, email-emailan dengan buyer, terus mungkin buat teman-teman yang nggak punya produk harus cari supplier dan lain sebagainya. Itu kan butuh proses yang lumayan berat, maksudnya lumayan stepnya tuh banyak gitu yang harus kita apa namanya yang harus kita pelajari, yang harus kita matangkan gitu ya. Lagi-lagi balik lagi ke kapabilitas. Jadi kapabilitas kita tuh harus benar-benar ditempa ya dari itu semua, mulai dari pengetahuan ekspornya, terus produk knowledge-nya, terus cari supplier, cara mendapatkan buyer. Itu kan kita kalau baru awal ya itu pasti dari nol besar gitu kita mulainya. Nah, ketika kita sudah berhasil ekspor perdana, ketika kita sudah berhasil ekspor nih, terus sukses gitu ya. Terus ada apa namanya? Kendala-kendala kecil kita bisa hadapi, kita bisa perbaiki dan lain sebagainya. Ketika kita sudah rutin ekspor gitu ya ke satu buyer misalkan. Nah, dari situ kita belajar banyak. Dari situ dari pengalaman-pengalaman itu kita mulai terbiasa nih, mulai dari pengiriman ya, dokumen yang ini kita sudah paham pastinya kalau sudah ekspor gitu ya, sudah berhasil. Terus cara negosiasi yang tepat sama buyer tuh kita mulai mulai tahu gitu ya, kalau udah di awal kita berhasil gitu ya. Oh ya, kita bisa pelajari nih pengiriman yang lalu kita negosiasi seperti ini, efektif juga, atau oh negosiasi kemarin kurang efektif. Terus masalah payment seperti apa itu kan kita bisa belajar dari pengalaman. Sebetulnya ini yang berharga. Memang kadang banyak tuh dari guru-guru kita, mentor-mentor kita yang mengajarkan efektivitas bagaimana bisnis ekspor yang benar gitu ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu kita ada pengalaman masing-masing gitu. Dan itu mungkin yang bisa apa ya, menjadikan modal untuk kita terus berkembang gitu ya. Nah, terus kalau sudah kita berhasil ekspor, terus mau mencari buyer-buyer berikutnya atau closing-closing berikutnya, kenapa bisa lebih gampang? Karena itu tadi, jadi kita sudah ada pengalaman nih. Jadi kita tidak mulai dari nol lagi. Kalau tadi kan kita untuk dari nol sampai berhasil ekspor tuh beratnya karena memang kita dari nol gitu. Kita belum tahu sebelumnya nih cara ekspor kayak gimana. Kita nggak tahu sebelumnya nih pajak ekspor seperti apa. Kita nggak tahu sebelumnya cara negosiasi yang benar sama buyer tuh kayak gimana gitu ya. Itu kita belum tahu banget kan. Tapi kalau kita sudah berhasil, otomatis itu semua sudah kita lalui nih. Sudah jadi pengalaman ya kan. Jadi kita bisa belajar di sana. Terus kita nih negosiasi sama buyer yang lain, kita bisa apa namanya belajar dari pengalaman buyer sebelumnya gitu. Cara seperti ini yang efektif atau yang mungkin yang lalu kurang efektif kita bisa perbaiki gitu. Jadi semuanya ketika ditanya nih sama si pembelinya, sama bayarnya, soal harga, soal yang lain-lain, otomatis kalau kita sudah berhasil ekspor itu kan sudah paham. Dan pastinya kalau buyer apa namanya kalau buyer negosiasi sama kita jawabnya ragu-ragu, ya mereka akan ragu-ragu juga gitu. Tapi kalau kita sudah berhasil ekspor, otomatis kita sudah yakin dong karena memang sudah jalan kok bisnisnya gitu. Jadinya buyer juga lebih percaya sama kita. Mungkin itu ya poin-poin yang kenapa kalau kita sudah ekspor perdana, ekspor berikutnya itu lebih gampang gitu cara cari buyernya dan lain sebagainya. Karena itu tadi kita mulainya tidak dari nol lagi. Kapabilitas kita
sudah apa ya, sudah layak gitu, karena kita sudah berhasil ekspor, berarti ilmu ekspor kita kurang lebih sudah cukup lah untuk memulai bisnis ekspor ini, tinggal dikembangkan aja seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman jawabannya. Jadi menurut saya ini pernyataan seperti itu tuh ada benernya juga gitu. Karena keilmuan kita atau kapabilitas kita memang tidak mulai dari nol lagi gitu. Beda kalau kita baru mau belajar ekspor terus mau berhasil ekspor tuh banyak apa ya? Banyak hal yang harus kita pelajari. Mulai dari dokumennya, terus regulasi ekspornya gitu ya, terus perizinannya, cari supplier gitu ya, terus cari buyer dan lain sebagainya. Jadi kalau udah berhasil ekspor, kita gak mulai dari nol lagi, tapi mungkin tinggal kita meningkatkan lagi aja skill kita dalam negosiasi terus dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu ya sharing kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.